siang dan malam. Yang namanya siang dan malam pastinya udah biasa kita alami. Nah, tapi gimana jadinya kalau dua fenomena berbeda ini bisa terjadi secara bersamaan? Dalam sebuah video yang diambil di sebuah kapal yang melintas di daerah Alaska, memperlihatkan fenomena super unik di mana kita bisa melihat di satu sisi langit masih dalam keadaan gelap bahkan terdapat bulan, tapi di sisi lainnya memperlihatkan keadaan yang tenang seperti saat menjelang fajar. Ternyata nih gengs, ada penjelasan ilmiah mengenai fenomena tersebut. Batas antara gelap dan terang yang bisa terlihat dalam video ini disebut dengan garis terminator. Garis inilah yang memisahkan sisi bumi yang diterangi sinar matahari dari area malam hari. For your info nih gengs, karena bumi kita berotasi, maka garis terminator juga ikut bergerak dari timur ke barat. Ini adalah garis terminator, wilayah perbatasan antara siang dan malam hari. Garis ini juga dikenal sebagai twilight zone, yaitu area perbatasan antara wilayah bumi yang terkena sinar matahari dengan wilayah yang berada dalam kegelapan malam. Fenomena ini bisa terlihat dengan kasat mata saat menjelang fajar maupun senja pada wilayah dengan permukaan luas seperti lautan. Cahaya matahari yang terlihat pada garis terminator ini bukanlah direct sunlight atau sinar matahari langsung, melainkan adalah cahaya matahari yang merambat akibat pembiasan cahaya oleh atmosfer bumi. Negara-negara yang terletak jauh dari garis khatulistiwa mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Sedangkan negara-negara yang berada dekat dengan garis khatulistiwa memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Milo, sebenarnya revolusi bumi itu apa? Revolusi bumi adalah peristiwa bumi mengelilingi matahari. Apa hubungannya revolusi bumi dengan pergantian musim, Milo? Jika terjadi revolusi bumi, bagian bumi yang jauh dari matahari akan mengalami musim dingin, kemudian bagian lainnya akan mengalami musim panas. Selama perpindahan dari musim dingin ke musim panas, suhu mulai naik dan terjadi musim semi. Sedangkan selama perpindahan dari musim panas ke musim dingin, suhu mulai turun dan terjadi musim gugur. Jadi, perubahan musim terjadi sesuai dengan posisi bumi terhadap matahari. Lalu, mengapa di Indonesia tidak pernah mengalami musim dingin? Itu karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Bagian bumi yang berada di garis khatulistiwa mendapat sinar matahari dengan jumlah yang banyak, tidak seperti bagian utara dan selatan. Hal ini juga menyebabkan Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pantas saja, kita tidak pernah mengalami musim dingin. Oh iya, waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan revolusi adalah 365 ditambah seperempat hari, atau kita menyebutnya 1 tahun.